Capek. Gue lapar. Duduk di situ aja yuk ngobrol-ngobrol. Ya, boleh. Gimana nih kabarnya? Baik, dahsyat luar biasa. Tadi kalian habis ngapain sih? Kayaknya di situ seru banget. Berdua tadi habis nari sih. Iya. Kalian ini berdua ini penari ya di gereja ya, melayani di bidang penari. Iya, kita pelayanan anak. Kebetulan lagi pagi itu sambil pendidikan jadi ya sedikit aja biar semangat lagi. Oh, jadi selama pandemi ini belum ada pelayanan lagi ya penari ya? Iya betul. BTW, ini acara BEB ya? Iya benar kok. Terus salah satu lagi mana? Yang biasa. Khas yang biasa. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu. Semangat. Jadi kita harus semangat karena kita habis merayakan Sumpah Pemuda tanggal 28 ya. Iya benar banget tuh, pada tanggal 28 Oktober kemarin kan kita baru saja memperingati Hari Sumpah Pemuda. Oke, jadi tadi kamu nanya ya, host yang biasa kemana ya? Mana? Nah, jadi host yang biasa itu lagi berhalangan. Makanya saya menggantikan. Dan kita ada di acara apa nih? Acara apa? BB, bukan youth biasa. Ya gimana gerakannya? Bukan youth biasa. Gitu. Ya lagi. Lu udah bisa belum? Nggak bisa? Belum. Ya udah kita duluan deh. Tapi harus bisa ya? Iya. Oke. Ya. Jadi teman-teman, hari ini kita lagi ada di acara BB, Bukan youth biasa. Shalom Youters, dengan saya Ko Denny. Dan saya Caroline. Kita bertemu lagi di acara Bukan Youth Biasa episode keempat. Nah, di episode ini pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol lagi yang seru-seru banget nih. Kita juga bakal ada segmen-segmen yang menarik banget nih. Jadi teman-teman nonton terus ya. Nah, langsung aja mulai ya. Udah gak sabar ya. Langsung kita mulai. Baby, bukan youth biasa. Oke, kita sudah kedatangan bintang tamu ya. Dengan Iya. Michael ya, dari tim penari. Dan Hilsa Filia ya, Iya, dari tim betul. penari. Kok ini kosong ya, Caroline? Kenapa nih kosong? Nah, kenapa kosong? Karena hari ini kita kedatangan satu narasumber lagi nih. Siapa tuh? Yuk, Siapa? langsung aja kita panggil ya. Oke. Yuk kita panggilin aja langsung salah satu pengerja dari GPD Sahabat Allah, Hotnil. Oke, selamat datang. Selamat Brother. datang. Halo. Welcome to BB. ramai banget nih. Wih, mantap. Oke. Ya, jadi kita semua udah lengkap ya? Udah Ini nih, ya? udah lengkap nih Oke, semuanya jadi hari hari ini. ini kita mau bahas apa sih? Sebenarnya? Hari ini sih kita mau nanya-nanya dulu nih sama narasumber kita semuanya nih. Kesibukannya lagi pada ngapain sih sekarang? Kalau boleh tahu dari Ko Michael dulu boleh? Paling sekarang kuliah sih, karena baru kuliah juga tahun ini, jadi masih sibuknya di sekitar situ, ya gitu sih kurang lebih. Berarti lagi pandemi gini kuliahnya online dong ya? Iya betul banget, masih online dan ya kebanyakan orang pasti masih merasa berat lah kayak begini. Apalagi pertama kali kuliah online ya? Ya Waduh. betul banget. Sampai ospek juga online lagi ya? Ospek online juga. Gak apa-apa, harus tetap semangat. Kalau Lia gimana? Ya aku paling masih sibuk sama kerja sih, tapi nggak terlalu sibuk sih karena WFH juga. Cuma beberapa hari doang ke kantor. Enak dong ya? 2 hari dah. Seminggu 2 hari? Enak ya? Nah, kalau Bro Otnil gimana nih? Kan kesehariannya di gereja aja. Iya. Gimana tuh? Ya kalau gue di sini kan namanya kita pengerja, ya gue sama teman-teman yang lain pasti kita tetap stay di gereja dan tetap kita bantu-bantu pelayanan yang ada di gereja, iya. Gitu. Nah, kenapa sih dari tadi kita nanyain keseharian dari para narasumber kita hari ini nih? Karena pada hari ini tema kita yaitu untuk tetap semangat menjalani keseharian kita di tengah keadaan kayak gini nih teman-teman. Oh, jadi temanya tetap semangat menjalani Ya, keseharian. bener banget. Oke. Oke, jadi kita sudah kedatangan ada dari tim penari yang biasanya itu kalau tiap minggu suka ngisi pelayanan ya. Kalau ibadah Dulu, biasa ya. iya. Ya, kalau ini pekerja ya. Cuma Iya. baru ya. Berapa lama? Baru sekitar dari bulan 4 tuh, berarti udah berapa bulan ya? Sekitar
Ya 4 bulan lebih ya, 5 bulanan iya benar. Nah, tapi lu ntar dulu ya. Nah, Iya. gue mau nanya nih, pengalaman kehidupan sehari-hari dari teman-teman pelayan penari nih. Pengalamannya apa sih di tengah corona ini? Apa yang paling kalian inget lah, yang bakal jadi kenangan kalian nih selama pandemi? Dari gue dulu. Boleh. Apa ya, selama pandemi kan yang tadi juga sebutin juga udah sempat nggak pelayanan gitu ya. Selama pandemi ini beberapa project juga ada kan gitu kan, dari youth, dari ya mostly dari youth sih. Yang berkesan yang kemarin yang waktu itu sih yang Wide News kalau nggak salah, yang ada Wide News episode terakhir yang special edition itu pengalaman pelayanan yang paling berkesan sebagai seorang penari ya. Itu yang selama pandemi ini diingat. Karena mungkin itu pertama kalinya juga ya nari tapi online Iya, kayak gitu betul ya. juga, dari rumah masing-masing. Terus ya agak aneh tapi dari sisi juga masih bersyukur gitu kan, walaupun terlibat dalam satu project yang lumayan, ya maksudnya project yang online pertama kali, tapi tetap masih bisa melayani dengan apa ya, ya masih kasih kesempatan melayani itu juga udah bersyukur sih. Bersyukur ya masih ada kesempatan buat melayani Tuhan dengan bagaimanapun caranya. Iya, betul. Nah, itu kan dari sisi pelayanan nih, Mm. Michael. Nah, kalau misalnya dalam keseharian yang lain, pernah nggak sih kayak ngerasa kayak aduh capek banget gitu, nggak semangat lagi dah. Kayaknya Ini bosen misalkan- banget nih pandemi Iya. kayak gini terus selama berbulan-bulan gitu loh. Pasti gak sih, kayak semua orang bakal ngerasain gitu gak sih? Jujur, karena gue juga kan ada gue bilang gue baru pertama kali kuliah, adalah beberapa yang apa ya, masih menyesuaikan juga kan namanya juga kan, jadi kayak ada sedikit shock, ditambah lagi pandemi yang berat pasti berat, capek pasti capek, tapi ya baik lagi gitu kan, masih ada kayak apa ya, paling harus punya sesuatu yang bisa bikin semangat gitu loh, harus balik lagi ke semangat. Nah, coba nanti gue kasih tahu, cuman kita tanya Iya. dulu Iya, ya. boleh. Coba kalau Lia gimana nih? Pernah ngerasa bosen nggak menghadapi menghadapi kehidupan sehari-hari gitu maksudnya? Gimana? Iya pasti bosen sih setiap harinya kan, kalau lagi WFH itu kan kayak di rumah tuh kayak nggak kerja kan. Ya paling kayak bosen sih seharian, kayak nonton, tidur, makan gitu terus. Kalau Kotnil gimana nih? Bosen nggak sih sehari-hari di sini kegiatannya? Ya kita kan kegiatannya masih secara itu kan, apalagi pandemi, jadi kita juga ibadah masih online, gak ada ibadah-ibadah yang lain. Jadi ya sebagai manusia, gue juga pernah ya ngalamin yang namanya bosen. Cuman kan kita nggak selalu yang namanya bosen, tapi kita harus tahu lah gimana caranya nempatin posisi gimana supaya cara kita nggak bosen, gitu aja sih. Oke. Nah, tadi kan Michael singgung nih, kita harus punya sesuatu yang bikin semangat ya. Nah, kalau dari Lia ada nggak sesuatu yang bikin semangat gitu? Nah, ini kan perlu nih, kita juga sama-sama. Kadang-kadang bosen juga ya Lin ya, Iya, kita benar. ya di rumah juga kadang bosen gitu kan. Tapi ada hal yang pasti bisa bikin kita semangat kan? Nah, makanya kita mau dengar dari teman-teman. Lihat dulu, apa? Yang bikin kamu tetap semangat itu apa? Ya kalau untuk kesehariannya emang bosen ya di rumah aja ya. Paling kalau hari Minggu sih, kan kalau ke gereja tuh kayak bisa ketemu teman-teman, terus bisa ibadah di gereja. Ya jadi lebih semangat daripada di rumah terus. Ikut ibadah new normal berarti Iya, dia ya. iya. Kalau kalian udah ikut ya? Udah dong. Semua juga udah ikut ya? Wah, ini Otnil yang bantu-bantu ya. Ih, pasti ikut dong. Masih ada di sini ya. Kalau dari Ko Michael gimana nih? Ada nggak sih sesuatu yang bikin kayak tetap semangat gitu, nggak bosen jadi ngejalanin hari-hari? Sama sih kurang lebih kayak dia, karena berasa banget ketika bosen di rumah dan sekalinya ketemu temen-temen gitu kan, yang ya notabene cuma seminggu sekali gak kayak dulu gitu kan, pasti ada semangatnya gitu kan, ada kayak yes akhirnya ketemu lagi gitu kan, walau terbatas soal dalam kondisi seperti ini ya. Jujur temen yang jadi penyemangat, salah satu penyemangat lah gitu buat tetap sama-sama ada survive di kondisi seperti ini gitu. Jadi the power of community, bener ya? Iya. Bener. Makanya kemarin episode 2 sempat kita bahas tuh waktu itu tentang komsel ya. Nah, jadi itu mungkin salah satu juga Ya, teman-teman itu yang membuat kita tetap semangat menjalani kehidupan ya kan? Selalu kasih support ya mungkin. Selalu ya, kasih teman-teman. support mungkin. Nah, kalau misalkan nih saran nih dari teman kita kan, lu kan ini salah satu pengerja di sini. Iya bener. Nah, ada nggak nih saran kehidupan nih biar kita anak-anak youthers juga semua tetap semangat untuk menjalani kehidupan kita? Iya, kalau dari gue nih sih ya, sesuai dengan pengalaman yang gue rasain ketika lagi gue bosen. Nah, gue cuma pengen sampein buat teman-teman youthers semua beberapa hal sih ya. Yang pertama, sesuai dengan yang pernah gue rasain,
Yang pertama tuh kita gimana sih cara supaya kita nggak bosen gitu kan? Gimana cara kita nggak bosen? Yang pertama kita tuh mesti harus cari Tuhan gitu, harus dekat dengan Tuhan. Nah karena gue ingat juga ada satu ayat juga yang pernah menguatkan gue dan semakin menguatkan gue ketika gue baca di dalam Yesaya 40 ya, ayat 29 sampai ayat 31. Nah di situ dibilang bahwa Dia yang akan memberi kekuatan kepada kita gitu, kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah, lalu di ayat 31 tuh dijelasin tuh, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Nah itu yang jadi kekuatan buat gua. Ketika kita mencari Tuhan dan dekat sama Tuhan, pasti Tuhan akan nambahkan kekuatan dan memberi semangat sama kita. Dan satu lagi, kenapa kita untuk mengatasi supaya nggak bosan? Nah itu yang kedua, dengan kita tahu motivasi kita dan jadikan Tuhan sebagai dasar untuk kita melakukan segala hal. Nah, ada satu ayat emas gua di tahun ini khususnya ya. Ayat mas gue di tahun ini tuh di Kolose 3 ayat 23. Nah, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, jadi ketika lu memotivasi mendasari suatu pekerjaan lu itu untuk Tuhan, pasti dong kita harus semangat karena kita tahu bahwa Tuhan juga akan ngasih kita berkat ketika kita melakukan dengan kesungguhan hati dan tujuan kita, fokus kita tuh buat Tuhan gitu, bukan seperti untuk manusia gitu. Luar biasa banget nih sharingnya dari Ko Othniel, sangat memberkati banget sih buat aku pribadi juga. Kalau dari Ko Michael ada nggak yang mau disampaikan gitu buat user semua yang nonton nih? Setuju sih sama Ko Othniel, bener banget, karena tadi yang gue bilang kan juga teman, tapi yang lebih penting sebenarnya hari-hari kita tuh kan teman kita kan manusia ya, juga punya kesibukan masing-masing, nggak selalu ada buat kita terus. Tapi yang ketika lagi down, ketika kan gak ada yang tahu ya kapan kita bosen, kapan kita tiba-tiba lagi merasa jenuh, ingat terus gitu kan ada Tuhan gitu kan. Kadang ya simpel aja sih, bangun kayak doa atau ya kan cara kita berkomunikasi dengan Tuhan kan cuma lewat doa ya. Jadi kita bisa gitu dengan doa Tuhan kayak minta kekuatan baru gitu kan, minta semangat baru buat jalan ke aktivitas kita masing-masing. Dan itu gue rasain sendiri gitu kan. Ya puji Tuhan banget kalau gue bisa seperti itu. Kalau gue bisa ada sampai saat ini, gue percaya gitu kan dari teman-teman. Tapi yang lebih terpenting tuh Tuhan yang kasih kekuatan tuh, yang kasih semangat buat jalanin hari-hari gue ke depan, gitu sih. Oh ya, berarti kita kalau misalkan kerja juga kita harus semangat ya gitu. Iya, bener banget. Seperti yang tadi di-share sama Oatmeal ini, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Meskipun sekarang kerjaan tuh mungkin capek ya, mungkin berat ya. Kalau yang kerja apalagi di masa transisi begini nih, lumayan lah maksudnya. Belum dari yang kuliah, iya, tugas-tugas banyak kan. Bener banget. Dari yang kayak maksudnya kemarin kan habis WFA mulu, akhirnya masuk lagi. Nah itu juga bikin capek sebenarnya. Nah kuliah udah online sampai setahun ya kan, bikin capek. Ya tapi kalau kita dasari motivasi untuk Tuhan, pasti semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Iya, betul. Oke. Jadi buat teman-teman user semua nih, buat teman-teman yang mungkin lagi sekolah online, lagi kuliah online, ataupun yang masih harus bekerja nih, tetap semangat terus ya, dan jangan lupa buat selalu ngandalin Tuhan nih. Kita harus selalu minta kekuatan sama Tuhan. Betul sekali. Jadi teman-teman di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, ingat kita tetap segala sesuatu apa yang kita lakukan dasari dengan minta sama Tuhan, dan juga jangan lupa untuk terus berkomunikasi dengan Tuhan setiap harinya. Bener banget nih. Nah selanjutnya kita juga mau dengerin nih pesan dari pastor kita yaitu Ci Jenny. Yuk langsung aja kita masuk ke segmen selanjutnya. Halo adik-adik semua. Tema BEB minggu ini adalah tetap semangat menjalani keseharian di tengah pandemi. Kenapa semangat itu perlu? Kita baca di dalam Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Firman Tuhan katakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Kita tadi sudah mendengar dari teman-teman kita. Salah satu dari teman kita yaitu Oatmeal membahas di dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan 31. Kita baca di dalam ayat Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru, kata firman Tuhan. Di tengah pandemik sekarang ini, kita lebih banyak waktu di rumah, bukan?
kalian yang sekolah, yang kuliah, semua secara online. Tadi kita dengar juga dari Lia, kerja seminggu cuma 2 kali masuk kantor. Berarti lebih banyak waktu di rumah. Mari adik-adik semua, mari kita lebih mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Karena firman Tuhan katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diberikan kekuatan baru. Mari kita kalau mau memperoleh kekuatan yang baru, mari kita lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari wajahnya. Waktu yang ada, mari kita pergunakan untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Lebih banyak membaca firman, lebih banyak berdoa. Agar kita dapat kuat dan dapat melalui hari-hari ke depan selama masa pandemi ini. Kita juga baca di dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira, kata firman Tuhan, adalah obat yang manjur. Amin. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira, biarlah senantiasa hari-hari yang kita lalui dipenuhi dengan hati yang gembira. Selalu mengucap syukur untuk apa yang ada di dalam hidup kita. Jangan bersungut-sungut adik-adik, tetapi biarlah kita senantiasa selalu mengucap syukur. Karena ucapan syukur itu akan mendatangkan berkat bagi hidup kita. Firman Tuhan katakan, obat yang manjur adalah hati yang gembira. Mari kita senantiasa selalu melewati hari-hari ke depan dengan penuh ucapan syukur, dan kita lalui dengan hati yang gembira karena kita tahu Tuhan menyertai kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun di masa yang sulit, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita baca satu ayat lagi di dalam Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang lebih banyak duduk di bawah kaki Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadanya lidah seorang murid, dan Tuhan akan mempertajam pendengarannya. Supaya apa? Supaya dapat menjadi berkat. Mari adik-adik semua, bukan hanya kekuatan baru yang kita dapatkan kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi kalian pun dapat menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga hidup kalian itu tidak sia-sia, tapi berdampak bagi teman-teman kalian, khususnya bagi orang-orang yang di luar Tuhan, ataupun teman-teman kita yang membutuhkan, yang sedang letih lesu, yang sedang berbeban berat. Kalian dapat menjadikan berkat lewat perkataan, lewat kesaksian, lewat hidup kalian. Sehingga walaupun kalian masih muda, walaupun dalam kondisi seperti ini, kalian dapat menjadi berkat adik-adik semua. Mari kita semua lewat kondisi pandemi hari-hari ini, jangan kita asik dengan diri kita sendiri. Jangan kita terlena dengan aktivitas kita yang hanya di rumah, kita nggak ngapa-ngapain. Mari lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, kita kembali diingatkan. Kita harus lebih banyak mencari Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi. Lebih banyak meluangkan waktu kita untuk membaca firman. Kenapa? Agar hidup kita dapat menjadi berkat. Tuhan memakai hidup kita bukan hanya memberi kekuatan kepada kita, tapi kita pun dapat menjadi kekuatan bagi teman-teman kita yang lain. Sehingga hidup adik-adik pun menjadi berkat dan berguna bagi kebesaran dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah pesan dari Cici, biar dapat menjadi berkat bagi kalian semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Halo Yuters, kembali lagi bersama aku Olin, The Game Master. Pasti kalian udah tahu kan kalau ada aku berarti kita akan bermain di segmen Bukan Games Biasa.
Jadi hari ini aku akan ajak Cici Koko untuk bermain di game Satu Pose. Kita langsung ke pembagian timnya aja ya. Jadi untuk yang tim pertama ada tim penari yaitu Cika Rolin, terus Celia, dan Komeko. Cici boleh langsung pindah ya. Tunggu. Kok gue host diambil sih jadi penari? Gak apa-apa dong, Koko gak bakal sendiri kok. Aku punya teman buat Koko. Oke, siap. Oke, kita panggilkan aja Koyoki. Saya kembali Kita sebagai apa nih? sebagai penantang. Kita tim sinian. Kita tim host Sabet Kui. Siap. Gue nonton. Ya, Kotnya sendiri ya. Nil. Tenang, aku punya teman lagi buat Kak Otnil. Sebelum itu kita saksikan video berikut ini. Awas, nanti jatuh cinta kepada diriku. Oke, kita panggil Ko Amel. Oke, jadi di sini udah ada 3 tim, yaitu tim penari, tim pengerja, dan tim host. Ames mengerti ya sekarang. Mengerti dong ya? Oke, jadi cara bermainnya, jadi di sini aku udah siapin beberapa kata. Jadi karena ini mainnya tim, jadi setiap tim itu harus bisa memperagai kata yang aku sebutkan. Dan kalian harus kompak. Jika ada yang satu aja salah, berarti akan dianggap gagal dan tidak mendapatkan poin. Gitu. Contohnya gimana sih? Nih, misalkan ya. Contohnya, ayam. Jadi tunggu aku hitung sampai 3, baru kalian gerak, oke? Oke. Oke. 1, 2, 3. Jangan-jangan kalian beda tim. Makan aja. Oh, makan. Nah, pokoknya Frame out frame. Yuk. kalau ada yang sama berarti menang. Kalau beda berarti kalah. Oke, siap. Oke, jadi aku minta dari setiap perwakilan tim maju untuk ambil nomor urutan main. Gue percayakan sama lu. Kita. Nomor 2 kita. 1. Yoi. Oke, yang pertama kali main ada tim penari, yang kedua tim host, dan yang ketiga tim pengerja. Oke, tanpa basa-basi lagi, mending kita mulai gamesnya. Oke, tim pertama yaitu tim penari. Biasa kan kalian nari kompak nih, pasti di sini juga kompak lah ya. Oke, sebelum kita ke soal, kalian balik badan dulu ya. Nanti kalau udah disebutin 1 sampai 3, kalian langsung ngadep ke depan. Oke. Soal yang pertama. Ular. 1, 2, 3. Sekali kalian. Oke, berarti tim penari mendapatkan 100 poin. Para kompak banget. Gantian ya. Oke, kita masuk ke tim kedua yaitu tim host. Kayak tadi juga ya, ngadep belakang nanti baru ke depan. Kita biasa kompak ya. Mas, ayo. Kita terbiasa ngomong. Oke. Pertanyaannya adalah Musa. Belum. 1, 2, 3. Apa? Dari sungai. Itu dia. Ya, oke, tim host dapat 100 poin. Keren, pada kompak. Oke, masuk ke tim selanjutnya, tim pengerja. Nggak ada belakang juga ya? Oke. Pertanyaannya adalah menonton. 1, 2, 3.
Nonton, bener dong. Emang nonton ngapain? Nonton gini. Oke, yeay. Berarti poinnya imbang. 100 poin semua. Oke, kita balik lagi yang ke pertama lagi, tim penari. Kayak pasar baru rame. Ayo balik. Oh ya, balik. Harusnya ini kompak ya. Pertanyaannya adalah menari. 1, 2, 3. Beda. Berarti gagal. Masuk ke tim host. Ini diuji nih. Kalau udah kedua tuh diuji bro. Kalau pertama biasa pasti kompak. Pasti kompak. Kalau kedua tuh diuji. Oke. Pertanyaannya adalah Daud. 1, 2, 3. Apa tuh? Kenapa? Ngatur-ngatur barisan perang. Seraja. Tapi gak kompak. Ya. Ngintip boleh banget. Ya, gagal. Ya. Oke, kita masuk yang ketiga, tim pengerja. Pertanyaannya adalah Goliat. 1, 2, 3. Gini dong, kan gue lihat juga. Kan gue lihat bos, bukan gorila. Gue lihat nggak gini bos. Gak kompak, semuanya gak kompak. Oke, kita masuk ke babak yang ketiga. Mau sekarang panggilin gorila. Iya bener, bukan gorila. Oke, babak ketiga, masuk lagi ke tim penari. Silakan. Oke, pertanyaannya adalah memasak. 1, 2, 3. Kompak. Tim penari mendapatkan 200 poin. Oke, masuk ke tim host. Oke, ada belakang dulu ya. Posisi 200 100 ya. 180 lah. Diskon. Oke, pertanyaannya adalah menunggu. 1, 2, 3. Salah, tidak kompak. Biasa itu menunggu itu capek. Benar. Pingsan orang. Sampai tiduran ya. Apalagi kalau nunggu jemput gitu. Ah, itu dia. Bisa Aduh, pingsan kita. ya gagal. Oke, masuk ke tim pengerja. Masuk ke belakang ya. Oke, pertanyaannya adalah Zakheus. 1, 2, 3. Megang uang. Ini apa ini? Begini maksudnya. Jadi pendek. Jadi begini. Ini apa? Megang uang. Oh megang uang. Megang uang. Iya Bener dong. Ya, tapi gagal. Ya. Nggak kompak. Masing-masing udah 3 pertanyaan nih, berarti kita tinggal yang ke babak final. Kira-kira siapa yang menang? Oke, untuk pertanyaan terakhir ini untuk semuanya ya. Waduh. Oke? Jadi harus kompak. Kalau saya sama dia nggak kompak. Nggak kompak, berarti gagal. Karena kalian tuh beda tim. Beda dong. Berarti ada belakang dulu nih ya. Iya, boleh. Ada belakang dulu. Penentuan ya. Poinnya lebih banyak kan? Pokoknya dapat 200 kalau ini benar. Oke, pertanyaannya adalah gembala. 1, 2, 3. Free. Oke, tahan dulu, tahan. Ini beda, keluar. Ini gagal. Ya, ini benar. Ini juga benar. Ya, tapi kayaknya ini gagal deh. Yang satu begini, yang satu begini. Ya, berarti gagal. Oke, menang tim penari.
Jadi untuk permainan ini dimenangkan oleh tim penari. Gimana Cici Koko, seru nggak? Seru dong. Oke, terima kasih Youters karena sudah menonton di segmen Bukan Games Biasa. Stay tune terus ya karena sehabis ini akan ada segmen Sabep Kuy. Sampai jumpa, aku Olin pamit undur diri. Bye-bye. Shalom Youters, udah gak berasa nih besok udah hari Minggu. Nah, mau ingetin teman-teman kalau besok akan ada ibadah umum jam 8 pagi yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi teman-teman yang gak bisa datang ke gereja, kita bisa bersama-sama beribadah melalui YouTube channel GPDI Sahabat Allah jam 8 pagi. Untuk Youters yang rindu memberikan persembahan dapat mentransfer persembahannya ke nomor rekening yang tertera dengan memberikan keterangan apakah persembahan atau perpuluhan. Yang terakhir, yuk kita sama-sama tetap patuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak demi memutus rantai persebaran COVID-19 di Indonesia. Dan yang paling penting, yuk kita sama-sama tetap bergiat dalam Tuhan dan bergiat dalam doa-doa kita supaya secepatnya kita bisa kembali bersama-sama bertemu satu sama lain di gereja. Cek 31 Oktober 2020 cek. Waduh, kenapa dicek Den? Karena hari ini 31 Oktober 2020 BB tayang. Oh, BB tayang. Berarti kita kembali di acara kembali lagi di Sabep Kuy. Kepanjangannya? sama-sama 6 kali ya. Oke. Tek jangan kelebihan. Siap. Gue suka kelebihan soalnya. Ya. Siap. 1, 2, 3. Sabep Kuy. Sabtu bertemu bersama kumpul dengan Youters. bahagia canda tawa. Kan kelebihan. Udah nggak usah. Ya, sorry. Nggak usah kelebihan guys. Sorry. Oke. Sip. Jadi kita kembali lagi di Sabep Kuy bersama saya temannya Koko Deni. Dan saya temannya Kokoyoki. Yoi, kita kembali di Sabep Kuy. Oke, jadi hari ini ngumpulnya apa nih kita? Waduh, kita harus punya sesuatu yang dibahas. Nggak boleh kayak minggu lalu. Gak boleh kayak minggu lalu. Yang kita sangat cuman bercanda-bercanda. itu dia. Iya, sama Citato aja kalah. Kenapa emang? Garingnya. Later. Nah, ini gue mau kasih tahu dulu. Jadi kita mau bahas ini acara kemarin nih. Nah, jadi kemarin kita habis minggu lalu ya. Minggu lalu. Jadi minggu lalu nih kita habis ngadain acara WFH. Apa tuh WFH Den? Nah, kalau gambarnya sih begini ya. Nanti dimasukin editor gambarnya. Muncul nih, nanti Nah, ada editor bisa gambar dimunculin. tut, kayak gini. Tapi Ya, sebenarnya WFH itu singkatannya apa sih? Apa tuh? Apa dari lu apa Den? Lu dulu apa gue dulu? Lu dulu dong. Gue dulu ya. WFH ya. WFH itu work from home. Bener dong. Work from home. Mau tahu kayak gimana? Mau, Work from home. gua mau tahu versi lu. Laptop. Nih, laptop nih. Kenapa gitu? Ketiduran biasa. Oh. Males work from home. Tapi kan nyala kameranya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Di mute. Oke. Mute. Matiin. Matiin. Yang sekolah juga sama. Gitu juga. Sama ya. Yang kuliah. Kesel. Kenapa kesel? Susah, tugasnya banyak. Coba dari lu. Kalau dari gua WFH itu adalah work for him. Work from him. For atau from? For dong. From. Iya, seperti From apa? seperti ayat di Alkitab. For. For him. For Oh, him. for. For him. Work for him. Betul. Kalau setiga ayat 23. Wih. Nanti ada ayatnya di sini nih. Dimunculin nama editor. Artinya bekerja untuk Tuhan. Betul. Jadi seharusnya untuk teman-teman yang WFH, yang sekolah, walaupun di rumah gitu kan, kita pasti punya banyak alasan, tapi kita harus tetap melakukan semuanya yang terbaik untuk Tuhan. Sebenarnya itu bagus banget Bro Yoki. Yoi. Itu
bagus banget. Tapi sayang sekali yang kita maksud tuh bukan itu. Aduh, apa tuh, WFH-nya. Bro Denny? Tapi kalau kita ikuti dengan khusyuk, ya, itu bisa salah satu tujuan kita. Jadi WFH itu yang benar adalah jeng worship from home. Nah, itu dia, worship from home. Jadi kita berdoa, kita bernyanyi, berkumpul bersama, dari rumah bersama-sama dengan user semua. Yoi. Nah, minggu lalu kita udah ngadain dan minggu depan bakal ada lagi. Jadi setiap 2 minggu sekali kita akan ngadain tuh WFH. Betul. Nah, sekarang karena slogan kita apa? Sabepkuy? Sabepkuy. Salah, ngumpul sabepkuy aja. Nah, makanya karena kita mau ngumpul nih, tapi nggak bisa nih, nggak ada monitor buat gandengan. Betul. Kan? Nggak ada ya? Kayak nggak ada. Jadi kita mau langsung, sebenarnya kita mau berkumpul bersama users, cuman nggak banyak yang bisa datang di sini. Sayang sekali ya. Jadi kita mau telepon. Kita mau telepon teman-teman users yang ada di rumah. Gue pengen tahu pendapat mereka tentang acara WiFi itu apa ya. Langsung sikat aja Dan. Kita sikat. Telepon nih. Kira-kira telepon siapa nih? Telepon. Ada nih, udah disiapkan dari tim nih. Dari tim. Sesuai dengan acara kita, Sabepkuy, yang berkumpul bersama. Berarti kita doang sini Ki. Ada siapa nih? Karena kita doang tuh sangat seru dong pastinya. Gimana sih, masa membosankan? Nggak ada itu jauh. Nggak ada. Membosankan jauh. Jauh nggak ada. Nah, jadi kita mau telepon salah satu teman kita yang ada di WiFi. Zoom tuh, gambarnya Zoom tuh mukanya. Siapa tuh? Zoom mukanya Zoom. Editor Zoom mukanya tuh. Nah, udah ya. Udah. Nah, kita telepon langsung. Oke. Record. Halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan saya Daniel. Dengan Daniel di mana? Di rumah. Oh, penelpon kita hari ini Daniel di rumah. Daniel di rumah. Dengan Daniel di rumah ya. Oke, Daniel. Nah, kita dari tim Sabepkuy ini. Yoi. Dengan Denny dan Yoki ya. Betul. Kenal nggak? Hah? Kenal nggak? Enggak. Hah? Nggak kenal? Kok bisa nggak kenal? Nonton Kenal nggak tiap Koyoki minggu? doang. Di, Kenal Koyoki doang. di, Denny nggak kenal? Enggak. Di, dengan Denny kenal nggak? Oke, kenal. Nah, gitu. Gimana sih? Langsung kenal ya. Langsung ya. Oke, jadi Daniel, lu ini kan merupakan salah satu peserta nih ya. Yang ikut kemarin. Ya, berdoa juga. Berdoa. Nah, sekarang gue mau tahu pendapat lu. Kita tanya dari pertanyaan basic dulu aja ya. Boleh. 1 tambah 1 berapa? Waduh. Basic sekali. Basic. Terlalu basic. Ya udah. WiFi-nya itu apa tuh kalau menurut lu? Work from home. Hah? Bener kan? Work from home. Kan kita ngomongin acara kemarin, tuh work from home. Mohon maaf. Apa? Work from home. Work from home. Gimana nih pendapatnya Daniel nih? Buat acara yang kemarin sudah Pendapat gua. Itu kayak salah satu metode sih buat kita mendekatkan anak-anak youth lagi yang udah kangen gitu sama worship sama cara gimana sih youth bawain ibadah gitu kan. Kalau biasa kan ibadah umum kan kayak terlalu tua gitu, anak-anak youth juga masih belum bisa nerima gitu mungkin. Bukan terlalu tua sih sepertinya, tapi lebih ke general gitu. Iya, terlalu umum gitu ya. Terlalu umum. Nah, jadi bisa sama-sama berdoa ya, gitu ya maksudnya ya. Iya. Oh iya. Iya, betul. Jadi boleh dong ngajak teman-teman yang lain buat ikut juga acara WFH ya. Jangan ngajak buat ini, jangan ngajak buat ikut Sabepkuy, jangan WFH aja. WFH aja. Kita terlalu tertenar soalnya, jangan nggak usah. Oke, kawan-kawan, teman-teman, Yoi. boleh. Biasanya kan WFH worship from home kan biasanya diadakan di live meet kan. Hari Sabtu kan biasanya kan tidak ada perubahan jadwal lagi kan. Biasanya hari Sabtu jam 7. Nah, mari teman-teman kita ikutin WFH ini walaupun hanya 1-2 jam lah kita bisa spend buat kita worship from home di rumah, berdoa, berkumpul bersama, mendengarkan surat-surat mungkin dari pastor-pastor kita yang sudah lama mungkin kita tidak mendengar
surat-surat renungan dari mereka gitu. Oke, terima kasih Daniel. terima kasih, Daniel. Terima kasih Daniel. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi ya. Oke. Oke, Nah, itu selanjutnya itu tadi Daniel dari rumah ya. Daniel dari rumah, Daniel Calvin Doro. Kita promoin sekalian. IG-nya di Daniel. Ya adalah cari sendiri. Ya adalah. Pokoknya dia ilangin semua huruf ininya vokalnya ya. Kenapa emang? Nggak tahu. Biar kalau baca dan gitu kali. Bisa jadi. Ya, biar nggak Unik ya, agak unik. memang. Unik. Oke, langsung saja kita ke Youters yang kedua. Youters yang kedua. Yoi. Kita sudah menyiapkan. Ya di zoom lagi mukanya nih. Di zoom lagi nih mukanya nih. Di sini ya. nih. Oke. Kita telepon ya. Telepon. Halo. Halo. Halo, Vivi. Dengan Viviana. Iko Denny. Kok tahu sih? Kok tahu? Mau lah. Ada siapa lagi nih? Halo Vivi. Kenapa kok? Ini ada siapa lagi coba? Satu lagi. Halo. Koyoki. Wih, tahu. Kita terkenal ya berarti. Lumayan. Nih, Viviana, kita dari tim Sabepku. Yoi. Ini dengan Viviana di mana nih? Di rumah. Di rumah? Di rumah juga. Di rumah juga sama nggak sama yang tadi? Kayaknya satu rumah. Beda ya? Rumahnya di mana? Rumahnya? Di rumah. Oh, di Rumahnya rumah. di rumah. Rumahnya di rumah. Oke, siap. siap. Oke, jadi kita nelpon nih karena kita lagi ngumpul bersama nih. Ya, Mau nanya nih sama Viviana, kemarin ikut acara WFH? Ikut ya. Tuh. Mantap. Kita nggak tanya password kok, nggak dibagi hadiah, enggak. Belum waktunya. Ya. Jadi kemarin ikut ya acaranya. WFH itu apa acaranya? Worship from home ya kemarin ya. Iya. Ya, Oke, itu dia. Itu ya nggak apa-apa. Yang penting ikut. Terus kesan pesannya gimana? Dengan adanya WFH sih bagus banget, memberkati banget. Karena tuh itu kayak bisa membangun hubungan kita dengan Tuhan juga gitu. Itulah pokoknya. Oke. Udah Vivi gitu aja kita tanyanya, tenang aja. Nggak disuruh beda rumah. Tahu kok mau beliin boba gitu kan. Waduh. Yaudah, terima kasih ya Vivi ya. Terima kasih Vivi. Sudah berpartisipasi dalam Sabepku ya. Oke. Dadah. Bye. Oke. Iya. Tadi teman-teman kita ya. Meskipun ada yang agak kaget. Gitu, tapi nggak apa-apa. Jadi kita udah ngobrol tentang WFH kemarin dan acaranya mantep banget, seru banget. Dan kita pastikan bahwa teman-teman harus ikut untuk minggu depan. Betul sekali. Betul ya. Karena pokoknya kayak gitu. Ikut minggu depan di Google Meet. Jadi stay tune, di update terus di sosial media Youth. Oke, jadi hari ini udah nih. Udah dong. Tapi kita punya sesuatu yang spesial. Spesial. Episode selanjutnya. Apa itu, Den? Sesuatu yang spesial ya? Yoi. Kacang, telur, coklat, martabak dong. Garing. Ya, lanjut. Kita punya sesuatu yang spesial buat teman-teman semua, yaitu adalah kita akan mengadakan komsel bareng Sabepku. Jadi kan kalau sekarang komsel itu masih dilakukan online. Nah, nanti jadi bisa ada dua pilihan, online atau komsel bareng Sabepku. Nah, pengumumannya apa? Tunggu infonya di Instagram kita, media sosial kita di @youthgpdsahabat-Allah. Betul sekali. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman Youters di episode Sabepku selanjutnya. Betul. Dari yang tutup, gua mau lanjut. Lanjut apa nih? Kan masuk lagi gua. Oh iya, siap. Iya, tutup. Hati-hati ya. Oke, buat teman-teman semua, jangan lupa tetap stay tune di BYB, bukan Youth biasa. Dan juga di Sabepku. Dadah semuanya. Sampai jumpa. Nah, kita udah seru-seruan bareng nih tadi habis main games nih. Menang ya penari ya? Seneng dong? Seneng. Kok kamu kompak ya sama mereka ya? Mentang-mentang saya hostnya pengganti ya, jadi nggak kompak ya? Ya udah. Nah, kita udah di penghujung acara nih hari ini. Terima kasih buat Ko Michael, buat Coach Neil, buat Terima kasih. yang hadir di BB hari ini. Terima kasih juga buat Ci Jenny untuk pesan yang udah disampaikan. Nah, buat teman-teman Youters semua nih, jangan lupa buat selalu tetap semangat menjalani kehidupan sehari-hari teman-teman ya.
Nah, jangan lupa juga untuk setiap kegiatan kita dasari dengan motivasi untuk Tuhan. Nah, teman-teman, saya mau ngingetin nih buat kita semua untuk terus stay tune update di Instagram kita. Teman-teman sih udah pada follow Instagram? Sudah. Di mana? @YouthGPDI Sahabat Allah. Ada story, post yang baik-baik di sana. Dan juga jangan lupa untuk terus subscribe channel YouTube YouthGPDI Sahabat Allah. Yang dimana subscriber udah berapa? Udah 1000 ya? Yo, itu tangan dulu, udah 1000. Nah, semua udah pada subscribe ya. Nah, semua users jangan lupa subscribe, like, komen video-video kita. Jangan lupa juga untuk terus ikuti acara-acara yang ada di YouthGPDI Sahabat Allah ini. Emang lagi ada acara apa aja sih? Ada banyak. Nah, pertama BEB nih, BEB yang setiap 2 minggu. Juga ada Worship from Home atau WFA yang minggu lalu kita baru jalanin. Nanti bakal ada lagi. Terus juga ada acara doa malam setiap jam 9 sampai jam 10. Itu juga setiap hari kita jalanin. Dan yang paling penting ibadah setiap minggunya gitu. Nah, kalau gitu akhir kata, saya Caroline pamit undur diri. Saya Koh Denny. Sampai jumpa di acara BEB bukan Youth Biasa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Satu, tanah. Ini yang benar serius. Itu tadi. Jangan disetting begitu, salah. Jangan lagi. Dua, tiga, action. Ini syuting BEB episode 4. Oke, siap. Itu tetap pakai Denny GP, Guns parah. Shouters, ketemu lagi di acara BEB yang episode keempat. Gak apa-apa, ngalir aja. Kan ada lagunya tuh yang biasa kalau lu suka nonton TV atau nonton YouTube nih muncul iklan. Apa tuh? WFA di Tokopedia. Enggak, bener nggak WFA itu? Gak tau gua. WIB itu harus. Emang iya? WIB, coba cek Tokopedia. Tiap tanggal 25 sampai akhir bulan.